Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renafis Fazmi. Nah, kali ini saya ada proyek mengenai pengelolaan sampah. Dengan Mas siapa? Saya di sini dengan Mas Dandi. Boleh tahu umurnya, alamat, dan lain? Umur saya sekarang 17 tahun. Alamat saya berasal dari Jakarta Timur ya. Hmm, Jadi apa? Mahasiswa ya? Iya, sebagai mahasiswa Telkom University sekarang. Jadi mau bertanya mengenai pernyataan umum ini. Eh, Iya. Apa ya? Apa kebiasaan Anda dalam mengelola sampah rumah tangga atau sampah medis yang beredar di Jakarta? Kalau sampah rumah tangga ya, biasanya saya ngolahnya kayak dikumpulin dulu gitu kan Hmm. di tempat sampah nih. Nanti biasanya tuh saya taruh di luar tuh, nanti bakal ada yang ngumpulin gitu tuh sampahnya. Nah, itu tuh orangnya bakal dibayar juga kan nanti yang ngumpulinnya. Dari yang ngumpulin itu tuh nanti bakal di apa ya, diolah lagi sama mereka tuh, dikumpulin lagi ke satu tempat titik Jakartanya itu. Nah, di situ bakal diolah sama pemerintah. Hmm, Situ. Kalau dalam kegiatan tersebut ada kendala terbesar yang Anda hadapi saat mengelola sampah tersebut? Kendala terbesar sih sebenarnya ya kesadaran masyarakat sih yang kurang. Hmm, Kayak di Jakarta ya udah ada kayak gituan kan dipermudah. Terus juga biaya orang bulanan tuh cuma 25.000 sebulan padahal ya murah. hmm, Orang masih aja buang sampah sembarangan, buang sampah ke kali yang lebih dekat, buang sampah di jalanan. Jadi kan bikin banjir ya. hmm, Nah, cuma banyak orang Jakarta tuh nggak sadar sama hal kayak gituan tuh. hmm. Menurut Anda, mengapa masyarakat tuh masih sering aja membuang sampah tidak steril atau masih sembarangan jorok? Itu pasti yang utama ya disebabkan oleh edukasinya yang masih minim kan. Hmm, Kan di daerah saya tuh Jakarta Timur tuh masih pinggiran ya, pinggir kali ya. Jadi hmm, banyak juga tuh orang cuma sekolah sampai SD atau SMP doang gitu kan. Atau bahkan yang nggak sekolah. Jadi mereka tuh pemikirannya masih primitif lah gitu. Jadi hmm, tuh mereka kayak yang penting udah buang aja lah, nggak penting juga sama aja. Buang hari buang banjir, padahal mah ngaruh besar gitu. oke. Tapi pernah nggak mengalami masalah kesehatan atau lingkungan akibat sampah tersebut? Bisa diceritakan? Waduh. Pernah sih kayak pas karena banjir kan ya, Hmm, kan orang sampah bikin banjir ya, terlalu numpukan di kali. hmm, Akhirnya tuh jadi mampet gitu kan. Nah, di situ tuh ketika mulai banjir tuh semuanya jadi berantakan. Kayak rumah-rumah, masukan air, itu kan banyak bakteri ya. Apalagi banyak kecoa datang segala macam tuh. hmm, Nah, di situ tuh biasa orang-orang bakal muncul penyakit kulit, termasuk saya juga sempat kena tuh dulu pas kecil. hmm. Gatal-gatal di seluruh kaki gitu kan. Gitu sih. Menurut Anda, tujuan atau goals yang akan dilakukan untuk proyek lebih baik di dalam Jakarta tersebut apa? Menurut saya sih edukasi pemerintah terhadap masyarakat itu masih kurang banget ya. Kayak pemerintahnya itu juga Hmm, masih kurang peduli gitu. Sama edukasi ke tempat-tempat yang sering jadi banjir gitu kan. Cara buang sampah yang benar gimana. hmm, Edukasi itu masih kurang banget dari pemerintah setempat juga menurut saya. hmm, Sama masyarakatnya juga sih harus sadar kan. Gitu. hmm, gitu ya. Hmm, Sebelumnya apa ya namanya? Dari semua kendala tersebut atau masalah tersebut pasti punya data. Menurut Anda, data yang paling dibutuhkan untuk memetakan masalah sampah tersebut di wilayah Jakarta bagaimana? Ya. Menurut saya sih pasti data tentang apa ya. Data tentang sampah sih. Terutama tuh sampah-sampah yang macet di kali gitu kan. Ya. Nah itu kan maksudnya sampai kan dikumpulin lagi kalau ada yang nyaring gitu kan ya. Hmm, Itu diperkirakan tuh kira-kira berapa kilo orang buang sampah gitu kan. Nah itu harusnya jadi bisa jadi kesadaran masyarakat lah biar nggak buang sampah sembarangan. Soalnya kan kalau banjir kita sendiri yang repot. hmm. Jadi itu sangat berpengaruh besar mengenai edukasi terhadap masyarakat ya untuk Iya, membuang sangat sampah. berpengaruh, sangat besar. Karena Hmm, masyarakat juga kalau nggak ada datanya kan susah percaya juga pasti kan nanti. iya betul. Oke deh. Makasih banyak Mas Dandi. Dan di Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.